Apotheosis Ascension to Godot Chapter 2751, Seiki. Hati Su masih merencanakan cara untuk memadamkan benda ini, tetapi ia tidak dapat menemukan kristal ini. Tiba-tiba, saya mendengar kata-kata Su Quan, dan wajahnya berwarna aneh. Su Quan, dari mana Anda berasal? Su juga tahu bahwa Su Quan dan keributannya hampir memotong semua sumber pendapatan. Jangan khawatir tentang itu, aku hanya punya satu permintaan, ceritakan tentang Su Yuxue, kata Su Quan dengan dingin. Jika kamu tidak mau, kakak-kakak Tai Wei tidak bisa berbicara dengan baik. Wajah-wajah Tai Wei itu juga mencibir. Hari ini, Su tidak akan memuntahkan dewa-dewa itu. Aku takut itu akan dikupas. Susi ragu-ragu sejenak, dan akhirnya menyadari bahwa hanya ada sedotan di depannya, dan dia mengangguk. Namun, ia masih memiliki beberapa keraguan tentang apakah Su Quan telah mengeluarkan ratusan ribu senjing. Tolong, pemilik bendera, kata Su Quan. Luo Zeng mengulurkan tangan dan dengan lembut membaliknya. Cincin-cincin itu berkedip, dan setumpuk senjing telah muncul di depan semua orang. Mereka yang terlalu unik juga tidak ambigu, dan mereka akan berpaling ketika menerima senjing. Setelah menyelesaikan krisis langsung, wajah Su kembali ke keadaan semula. Su Quan rupanya tidak melepaskan rencana Wu dan menatapnya dan bertanya, apakah salju, apakah dia baik-baik saja? Su ragu-ragu untuk sementara waktu, berkata dengan wajah tenang, darahnya terlalu diperas, dan dia belum bangun pada hari-hari ini. Mereka benar-benar melakukannya, tampang Su Quan dingin, dan dia memikirkan wajah putih abadi Su Yuxue, dan jantungnya tiba-tiba terasa sakit. Beberapa saudara tidak menghancurkannya sampai mati, aku khawatir itu tidak akan melepaskan, kata Su dan menghela nafas. Penyuling dari keluarga Su sangat berdarah dingin. Untuk memurnikan seorang prajurit dewa, bagaimanapun caranya, kelima paman bukanlah senjata, tetapi dalam hal ini adalah pengecualian. Dia tidak setuju dengan perilaku keluarga Su. Tidak bisakah kamu melambat selama beberapa hari? Su Quan bertanya. Jika darah habis, daging pada akhirnya akan layu dan layu. Jika Anda memberi waktu yang cukup, biarkan Su Yuxue menelan banyak darah, dan Anda bisa memperbaikinya. Tentara Nasional Jingwu berada dalam tekanan yang ekstrim. Waktunya sangat ketat sehingga batu itu tidak bisa dilepaskan. Apakah ada cara untuk mengorbankannya? Su Quan dapat memikirkannya, keluarga Su secara alami dapat memikirkannya. Biarkan aku pergi dan beritahu aku. Mata Su Quan menunjukkan warna ketabahan. Kamu gila. Jika kamu tahu bahwa kamu ada di sini, kamu tidak akan melepaskanmu, kata Su. Aku menyarankan kamu untuk kembali ke Longcheng. Ini bukan tempat kamu bisa datang. Bawa aku ke sana. Kalau tidak, aku akan memiliki 300.000 dewa. Su Quan membanting sekte Su dalam satu kalimat, dari mana dia datang dari Senjing ke Su Quan. Setelah Su memikirkannya, perlu beberapa saat untuk mengatakan, saya bisa membiarkan Anda melihatnya, tetapi Anda hanya bisa melihatnya, Anda tidak bisa berteriak, bagaimana? Dalam menghadapi kondisi yang diusulkan oleh Wushu ini, Su Quan hanya bisa setuju. Jadi Susi mengambil pedang panjang di depannya dan berjalan dengan pusat Su Quan dan Luo Zeng Chaocheng. Di jalan, Su Quan berkata kepada Luo Zeng dengan suara Yuan nyata, pemilik bendera, kristal dewa ini, aku akan memberimu seekor sapi ketika aku seekor sapi. 300.000 senjing adalah jumlah kecil untuk Luo Zeng, tetapi Su Quan tidak bisa mendapatkannya dalam satu waktu. Jangan bertahan di jantung senjing ini. Luo Zeng berkata dengan acuh tak acuh. Meskipun Su Quan telah berinvestasi dalam jangka pendeknya sendiri, banyak hal sangat sulit, belum lagi ia mengandalkan Wu Jianling Liquid, sebuah bisnis yang tidak memiliki manfaat seperti itu, dan ratusan ribu senjing di distrik itu tidak peduli. Demikian juga Su Quan, sekolah lain jika murid perlu menggunakan senjing, Luo Zeng tidak akan ragu. Su Quan tidak menjawab, dan dia diam saja. Dalam waktu singkat, Su dikembalikan ke dinding bersama dua orang. Di hadapan blokade Tai Wei,
Perangkat Su menunjukkan tanda, dan Tai Wei segera melepaskannya. Tepat sebelum memasuki pintu, Luo Zeng melihat lingkaran yang dibentuk oleh garis merah. Area ini harus disiapkan untuk menjaga terhadap jiwa Jinwu. Di dalam tembok tinggi, Luo Zeng melihat beberapa balok hijau berdiri tegak. Ada batu persegi gelap di tengah kolom cahaya. Meskipun batu persegi ini mengapung di udara, sepertinya itu masih benar-benar masih pada pandangan pertama. Tampaknya itu tidak mengambang di udara, tetapi harus muncul di ruang ini. Itu terlihat sangat ajaib. Ini harusnya Sukuan, kata batu itu. Setelah bertahun-tahun, ada sepotong batu lain yang keluar. Oh, aku khawatir tidak ada banyak waktu. Pikiran Luo Zeng tiba-tiba terdengar suara 9:527. Jam berapa sekarang? Luo Zeng bertanya. 95 dan 27 tidak menjawab pertanyaan ini. Dia hanya berkata, aku tidak tahu apa yang terkandung di dalam batu ini. Bahkan kamu bisa melihat benda ini? Luo Zeng bertanya dengan rasa ingin tahu. Dalam beberapa tahun terakhir, tidak ada yang masuk ke mata 9.527. Ia bahkan belum menunjukkan minat pada ular. Menurut Sukuan, potongan batu ini hanya dapat memperbaiki sisi kelas 1 dari Taobao, meskipun diklaim sebanding dengan Taobao bawaan kelas 3. Luo Zeng skeptis tentang pernyataan ini. Aku melihat benda ini, tidak masalah apa yang bisa disuling. Batu ini hanya digunakan untuk pemurnian, tetapi itu adalah sebuah pertanda. Jawab jawabannya. Apa tandanya? Luo Zeng ada di dalam kabut. Anda bisa menjadi penghitung waktu, pasir yang jatuh dari jam pasir, pertanda dari kekacauan, lanjut pada bulan September tahun 527. Bisakah kamu memperjelasnya? Tidak. Oke. Luo Zeng menggelengkan kepalanya, dan tidak seperti ini sekali dan dua kali. Ketiganya berjalan di sekitar kilang 9 tepi besar untuk sementara waktu, dan itu nyaman untuk memiliki bangunan sederhana. Su Yu memimpin untuk memasukinya, kemudian pensiun, dan Zhao Zeng dan Sukuan bernyanyi, dan berbisik, Anda harus pergi sekilas, jika Anda memberitahu Anda tidak beruntung, Wu Su akan sial. Petik 2. Sukuan dan Luo Zeng juga menyelinap masuk. Di sudut rumah, mereka melihat karakter berdarah kecil, dan seorang wanita kulit putih berbaring di tengah barisan. Wajah wanita kulit putih ini baik, penampilannya polos dan tenang, tetapi wajahnya pucat seperti kertas, hidup sangat lemah, tampaknya terlalu banyak kehilangan darah. Dan ketika darah pada karakter berdarah berkedip, setetes manik-manik darah bulat dilucuti dari tubuhnya. Ada salju. Melihat adegan ini, Sukuan tiba-tiba melangkah maju dan ingin bergegas. Su berkata bahwa dia akan menggendong Sukuan dan berbisik, kamu gila. Ada salju seperti ini, kamu masih menghancurkan darahnya, kamu gila. Mata Sukuan memerah, mengepalkan tangan dan amarahnya. Apa yang bisa saya lakukan? Apakah Anda memiliki kemampuan untuk meyakinkan Anda? Atau apakah Anda memiliki kemampuan untuk mengeluarkannya? Su berkata untuk menurunkan kualitas suaranya. Apoteosis Ascension to Godot Chapter 2752, House Conflict. Su mengatakan ini, Sukuan tiba-tiba berhenti. Pertahanan di sini sangat ketat, apalagi keluarga Su, ada begitu banyak penjaga. Bahkan jika dia menemukan Su Yuxue, dia bahkan tidak bisa mengatakan sepatah kata pun padanya, apalagi membawanya pergi. Setelah kelahiran Cangkul, orang tua meninggal, dan sekarang ini adalah akhir dari permainan. Wushu juga tertekan. Apakah ada cara? Su berkata sambil mendesah. Kamu masih harus pergi dulu. Kemarin, Biyun City memblokirnya. Gelombang serangan oleh orang-orang Jinwu mungkin bisa melambat. Karena ayah Sukuan menggantikan keluarganya, ia menjalankan kebijakan darah besi, dan semua orang Sujia dapat berkorban untuk keluarga Su. Hanya untuk tidak dipaksa, keluarga Su tidak ingin Su Suexue mati. Lagi pula, dia sekarang adalah darah paling murni dari keluarga Su. Tapi, sudah ada di sini, dan akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa, Sukuan tidak mau. Saat itu,
Pintu tiba-tiba didorong menjauh. Ada 3 orang yang datang dari luar pintu. Ketiga lelaki itu semuanya berpakaian putih, dan garis-garis nyala api serta pedang panjang tergambar di pundak pakaian itu. Itu adalah lambang keluarga Su. Seorang pria paruh baya menuju dengan alis lebar dan mata dalam. Mereka bertiga menemukan bahwa ada orang-orang di gedung itu, yang semuanya sedikit dilirik. Pria paruh baya yang berkepala pertama melihat perangkat Suyi dan berteriak, "Yang kelima, apa yang kamu lakukan di sini?" Setengah jalan, pria setengah baya ini melihat Sukuan di sebelahnya, dan warna kejutan di matanya lebih intens, dan pada saat yang sama ada sedikit kesedihan. "Sukuan, bagaimana Anda sampai di sini?" Pria paruh baya ini adalah ayah dari Sukuan dan Su adalah dewa. Jika itu di masa lalu, Sukuan harus sangat takut ketika dia bertemu ayahnya. Tetapi pada saat ini, leher Sukuan dikuntit dan berkata tanpa rasa takut, "Saya datang dengan Su Sueksue. Dia tidak bisa mengorbankan hidupnya untuk keluarga Su kita." Ayah dan anak awalnya memiliki hal-hal yang aneh karena pilihan Sukuan untuk pergi ke Longcheng. Setelah berhasil memperbaiki batu ini, dia secara alami mengambil Sukuan dari Longcheng untuk merawatnya. Dia tidak berharap Sukuan lari ke Biyuncheng datang dan bahkan menuduhnya sebagai seorang ayah. "Oh, tidak bisakah kamu berkorban untuk keluarga Su? Menurutmu, apa yang diandalkan keluarga Su di tempat seperti itu?" Itu tergantung pada upaya dan pengorbanan ribuan orang keluarga Su. Jika tidak, menurutmu apa kau Sukuan? Kota tidak bisa masuk, Su berkata dengan dingin oleh Tuhan. Pada tahun-tahun ini, status keluarga Su di Istana Surgawi telah meningkat, dan gayanya dalam melakukan sesuatu memang penting. Adalah urusan pribadiku untuk bisa masuk. Hari ini aku harus mengambil Su Yuksue. Sukuan berkata dengan keras. "Kamu berani. Jangan bilang bahwa Su Yuksue, jangan berpikir untuk pergi jika kamu datang." Su berteriak oleh Tuhan. Bisakah piring lebar susu, melangkah lurus ke Su Sueksue, sebenarnya ingin menyeberang arai karakter berdarah ke Su Suksue. Mencari kematian. Paman kedua Sukuan, 3 paman tidak bergerak, tetapi Dewa Su sudah dalam keadaan marah. Penyulingan juga diperlukan untuk memperbaiki, dan Su ini adalah 7 surga Allah. Dia menerima tamparan ini di wajahnya, meskipun ditembak di tangan, tetapi mengamuk, dan setidaknya ada 30 dewa. Jika tamparan ini menembaki Sukuan, saya takut bahwa saya akan dinonaktifkan jika mati. Kakak laki-laki. Su tiba-tiba gelisah, dan cepat berhenti di depan. Keluar. Teknik Su reformer itu datar, dan banyak saudara laki-lakinya juga diperbaiki. Tamparan langsung mengipasi. Telepon. Kemudian Su kembali menjadi telapak tangan, dan langsung pergi ke Sukuan. Jika Sukuan Wen tidak mencium aroma itu, dia telah mengambil keputusan. Jika dia sangat malu, itu bukan masalah besar untuk mati di tangannya. Pada saat ini, Luo Zeng dengan lembut membalikkan tangannya, energi di mata sihir keluar dan berkumpul di telapak tangannya. Tubuhnya sedikit berkedip dan dia datang ke sisi Sukuan dan mengambil struk ringan ke depan. Telapak tangan ini tampaknya sangat cepat, dan berada di belakang Sukuan. "Hei!" Secepat mungkin, hanya ada konfrontasi antara kedua telapak tangan, tetapi kekuatan para dewa yang dilepaskan oleh mereka tidak lemah. Kekuatan tumpul menyebar di sepanjang kaki Luo Zeng dan Suyu, dan seluruh bangunan tiba-tiba terkejut. Antara ayah dan putranya, karena perselisihan keluarga adalah normal, tapi ini adalah pembunuhnya, itu terlalu banyak, kata Luo Zeng perlahan. Su si awalnya Ki, dan dia hanya ingin memberi Sukuan pelajaran. Tanpa diduga, telapak tangan ini dihentikan oleh pemuda di sebelah Sukuan, dan dia juga terpana. Tidak hanya dia, termasuk Suyu, tetapi juga 2 paman dan 3 paman dari Sukuan juga terkejut. Mereka melihat bahwa Luo Zeng berada di sebelah Sukuan, dan bahwa pungutan Sang Luo bahkan lebih lemah daripada Sukuan. Dia berpikir bahwa itu adalah teman Sukuan yang berteman di kota naga. Sisi lain dari tanah itu hanya hari yang berat. Siapa yang akan dengan hati-hati memandang Luo Zeng?
Arti slogan sakral adalah bahwa Su adalah telapak tangan, artinya berbeda. Jangan katakan bahwa sisi lain dari tanah itu adalah hari yang besar, yaitu 3 surga, sisi lain dari 4 surga, tidak dapat melakukan Luo Zeng yang meremehkan. Siapa kamu? Aku di rumah Uni Soviet, apa yang kamu lakukan denganmu? Su berkata dengan dingin oleh Tuhan. Meskipun dia tidak takut pada Luo Zeng, dapat diperbaiki untuk memiliki kekuatan seperti itu, orang seperti itu tidak memiliki latar belakang, tidak ada yang percaya. Su Quan adalah keluarga Sumu, dan itu juga orangku sendiri. Aku harus melindunginya sebagai bendera, kata Luo Zeng. Su menatap Luo Zeng untuk sementara waktu, dan tersenyum dingin. Pembawa bendera di kota naga di distrik itu juga harus memblokir batu pemurnian dan penyegelan kami. Tidak peduli keluarga kaya mana yang Anda berasal, saya khawatir itu juga mencari kematian. Mengatakan bahwa Su memancarkan kekuatan panas dari tubuh Tuhan, sisi lain tokennya adalah skala naga ajaib dalam 7 hari. Di bawah panasnya panas ini, semua orang merasakan sensasi terbakar di wajah mereka. Paman kedua Su Quan, San Su juga mundur beberapa langkah. Bangunan ini awalnya dibangun untuk sementara waktu, di mana ia dapat menahan erosi dari gelombang yang membakar ini. Dengan suara berderit, dinding seluruh bangunan langsung runtuh. Di luar gedung, mereka yang terlalu ramah merasakan gerakan di sini. Mereka ingin datang dan menjelajah, dan kemudian mereka melihat pemandangan ini di dalam gedung. Luo Zeng berdiri di tempat yang sama, dan muridnya sedikit menyusut. 7 hari di sisi lain tanah. Bahkan jika Anda melakukannya dengan seluruh kekuatan Anda, saya khawatir itu hanya akan menjadi pertempuran. Tapi dia datang ke Su Quan hari ini dan tidak berniat untuk memulai, belum lagi bahwa orang ini adalah ayah dari Su Quan. Pada saat ini, Su Quan, yang sudah melewati susunan karakter berdarah, benar-benar kembali dan berhenti di depan Luo Zeng. Hei, jika kamu ingin membunuh, bunuh aku. Lagi pula, aku tidak berarti di hatimu, mau menjadi penjaga bendera yang buruk. Petik 2. Luo Zeng membawanya ke kota Biyun, dan hati Su Quan sangat berterima kasih. Di jalan ini, Luo Zeng juga merawat dirinya sendiri. Bisakah dia membahayakan Luo Zeng? Su menatap putranya oleh Tuhan, dan matanya terus berkedut. Su Quan tidak bisa menjadi senjata lagi, dan dia tidak bisa benar-benar membunuhnya. Napas panas yang asli secara bertahap memudar, dan Su tertegun oleh Tuhan dan berkata, beri aku gulungan. Apotheosis Ascension to Godhood Chapter 2753, Helpless Choice. Hei. Pintunya tertutup rapat. Luo Zeng, Su Quan dan bahkan Su Yu semua senang oleh Tai Yiwei. Su berkata dengan senyum di wajahnya, kenapa aku diusir? Su Quan berdiri di tempat yang sama, sepasang cinta yang tak tertahankan. Su Quan, jangan khawatir tentang itu, saudara tidak begitu khawatir. Su Yuxue dan kemurnian darah lainnya, mereka tidak akan benar-benar berantakan. Su merasa terhibur. Su Quan melirik dingin ke perangkat Su Yi, apakah Anda pikir saya tidak cukup? Anda lihat ada salju, bagaimana di sana? Su mengerutkan hidungnya dan memandang Su Quan sebentar dan berkata, Su Quan, musuh mungkin mengingatkanmu bahwa sepupu itu tidak bisa menikah. Apa yang kamu tarik di timur? Wajah Su Quan berubah. Su hanya tersenyum, aku hanya mengingatkanmu. Setelah mendengar percakapan antara paman dan paman, Luo Zeng menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Ini benar-benar tidak terlalu mendesak, belum lagi bahwa pamanmu benar. Karena darah Su Xuexue dalam ribuan tahun, bagaimana mereka bisa membiarkannya pergi? Apakah dia sudah mati? Petik 2. Susunan karakter berdarah tidak hanya darah dari memeras Su Xue, tetapi juga terus mengisi darahnya. Selama naksir tidak terlalu memalukan, juga tidak akan berakibat fatal. Di sini, Tai Wei dan Su Jia dijaga pada tingkat yang sama. Tidak cukup untuk membawanya pergi, dan namanya tidak benar. Su Quan secara alami mematuhi Luo Zeng, tetapi dia tidak memiliki harapan untuk masalah ini.
Tepat ketika Sukuan dan Luo Zeng berencana untuk pergi, mereka tiba-tiba mendengar suara siulan tajam dari telinga. Suara siulan ini tampaknya berasal dari tempat yang sangat tinggi. Luo Zeng tiba-tiba mendongak, dan melihat bayangan samar di langit di atas kota Biyun. Alisnya tiba-tiba berkerut. Seluruh prefektur Guanshan telah dipenjara oleh langit dan bumi. Mengapa seseorang bisa menunjukkan langkah besar? Di bawah tatapan Luo Zeng, dia melihat ilusi itu secara bertahap membeku. Dua sayap emas selebar 10 kaki terbuka, di tengah sayap lebar. Apakah itu wanita setengah telanjang? Mata wanita itu tertutup seolah-olah dia tidak bangun, dan dia ditutupi dengan sentuhan cahaya keemasan. Aku melihatnya dengan lembut mengayunkan sayapnya, sayap besar itu membungkusnya, dan kemudian cahaya keemasan tiba-tiba melesat ke 4 arah. Arah keempat kelompok cahaya keemasan. Kelopak mata Luo Zeng tiba-tiba melompat. Bukan hanya Luo Zeng, tetapi beberapa eksekutif tingkat tinggi, termasuk Su Jing, yang baru saja menyelinap keluar Luo Zeng dan Sukuan, melihat adegan ini, dan wajah mereka tiba-tiba berubah. Arah 4 resimen cahaya emas adalah 4 juta segel di kota Biyun. Hei! Masing-masing dari 10 juta skuadron dijaga oleh lebih dari selusin Tai Wei, dan dilengkapi dengan Tai Wei bintang 5. Tai Wei ini melihat bahwa Jingwang langsung pergi ke sisi ini dan mengeluarkan alarm untuk pertama kalinya. Hei! Butuh banyak waktu untuk mengintegrasikan kristal ke dalam array besar. Setelah pelepasan kurungan langit dan bumi, baik Teran dan Jinwu tidak dapat bergerak, dan karena inilah penilaian Tai Wei dilumpuhkan. 4 lampu keemasan melayang di atas 4 susunan besar, menghasilkan kedipan mata. Wanita bersayap 2 yang berdiri di tengah kota meludahkan beberapa kata. Kata-kata suci, hukuman emas padam. Sikat. Cahaya keemasan itu seperti banjir, turun dari langit. Mundur. Setelah Tai Wei yang menjaga puluhan ribu skuadron merasakan kekuatan cahaya keemasan, hanya ada satu pikiran di hati, dan itulah pelarian. Mereka benar-benar tidak bisa menahan serangan energi yang mengerikan, tinggal di sini kecuali dikubur dengan array besar, tidak ada pilihan kedua. Booming. Ketika 4 raungan kekerasan datang, seluruh kota Biyun bergetar. Keempat pedang ilmu pedang secara langsung dihancurkan oleh cahaya keemasan. Di langit, wanita bersayap 2 itu memandang ke bawah ke seluruh kota Biyun. Itu hanya senyuman, menunjukkan senyum yang sangat menawan. Di bawah sayap, bayangan samar menghilang. Dalam menghadapi serangan tiba-tiba, seluruh kota Biyun menjadi berantakan. Aku tidak diizinkan bergerak karena ruang di sangkar langit dan bumi. Bagaimana wanita itu melakukannya? Tanya Luo Zeng. Sukuan dan Su Yu semua terpana, mereka secara alami tidak tahu. Mereka semua sedang mempertimbangkan masalah. Karena 4 juta skuadron telah hancur, orang-orang Jinwu pasti tidak akan melepaskan kesempatan ini. Maka adegan selanjutnya dari kota Biyun dapat dibayangkan. Langit dan sangkar bumi jelas merupakan sarana yang baik, tetapi dengan makna khusus ruang virtual yang dikecewakan dengan sisi lain token, ada cara alami untuk menerobos, belum lagi bahwa tubuh wanita belum dipindahkan, itu hanya proyeksi kekecewaan, 9527 jelaskan. Kecuali jika ada berita dari sisi lain pantai, 9527 umumnya dapat memberikan jawaban Luo Zeng. Itu hanya proyeksi, dan memiliki kekuatan seperti itu. Alis Luo Zeng terangkat. Kekuatan cahaya keemasan, aku takut untuk mencapai kekuatan puluhan ribu dewa. Kekuatan semacam ini dapat dicapai dengan bayangan, itu terlalu mengerikan. Sama seperti Luo Zeng memikirkannya, kota Biyun tiba-tiba teringat sebuah suara keras, yang menyebar langsung ke seluruh kota Biyun. Semua Tai Wei, dan bawahan Tai Wei, mundur ke pusat kota Biyun. Para prajurit di kota Biyun mengandalkan 4 array besar, yang bisa membuat orang-orang Jinwu di luar kota. Sekarang setelah 4 pertempuran besar telah dihancurkan, orang-orang Jinwu pasti akan datang ke depan, tidak lagi berarti memegang seluruh kota Biyun.
Para eksekutif puncak Taiwei dengan tegas mengeluarkan perintah untuk membiarkan semua pasukan menyusup di kota dan memegang mesin penyulingan Jiuyuan. Titik. Di semua arah, orang-orang terus-menerus datang bersama. Melihat orang-orang itu, Su Quan juga panik. Pemilik bendera, apa yang harus saya lakukan sekarang? Kami tetap di tempat, menunggu dan melihat, jawab Luo Zheng. Mesin penyulingan Jiuyuan di dalam arai besar. Su juga dilihat oleh Tuhan dan orang lain. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Kata seorang penyuling di Tiangong dengan cemas. Waktu jelas tidak cukup. Paman kedua Su Quan memandangi jalan batu. Batu segel sangat kuat, dan bahkan ribuan, bahkan puluhan ribu dewa, tidak dapat menghancurkannya. Namun, darah keluarga Su dapat dicelupkan ke dalamnya, dengan darah sebagai panduan, dan penyuling 9 tepi dapat digunakan untuk membentuknya menjadi bentuk yang diinginkan. Butuh waktu untuk membentuknya, dan sekarang waktu yang tersisa untuk mereka tidak cukup. Hanya ada satu jalan, kata Su dengan cemberut. Apa solusinya? Tanya 3 paman Su Quan. Sekarang darah batu itu hampir sama. Kami sepenuhnya mendesak mesin pemurnian Jiuyuan untuk mengeluarkannya dan membawanya pergi, kata Su dengan warna yang benar. 2 paman Su Quan berkata, ini akan mengurangi kualitas batu itu sendiri. Lebih baik daripada dibawa pergi oleh orang-orang Jinwu, kata Su. Ini adalah pilihan yang tidak berdaya, dan mereka tidak mau melakukannya kecuali mereka harus melakukannya. Sama seperti Su dibuat oleh dewa ini, ada beberapa awan hitam di luar kota Baiyun, dan ada banyak lampu merah di awan gelap ini. Apoteosis Ascension to Godot Chapter 2754, Backwaters melihat tekanan hitam di cakrawala, seperti hujan gunung. Penyulap wajah Sujia dan Tiangong semuanya sekilas. Serangan orang-orang Jinwu tidak memberi mereka kesempatan untuk bernapas. Apa-apaan ini? Hanya sepotong batu. Apa yang ingin dilakukan orang-orang Jinwu? Kata seorang penyuling di istana surgawi. Batu di dunia ibu memang bahan penyuling yang bisa ditemui, tetapi benda ini akan muncul satu persatu. Hanya saja kali ini, saya sangat beruntung muncul di kota Biyun, prefektur Guanshan. Sisi lain dari pemurnian batu dikatakan sebanding dengan harta bawaan tingkat ketiga, tetapi bagaimanapun juga, itu hanyalah sisi lain dari harta itu. Orang-orang Jinwu membayar harga yang begitu besar, dan benar-benar tidak dapat diprediksi untuk sepotong batu ini. Semakin banyak orang Jinwu seperti ini, semakin kita tidak bisa membiarkan mereka berhasil, semakin kita akan terus kacau, kita akan membubarkannya sekarang. Su ditentukan oleh wajah Tuhan. Awalnya semua orang bimbang, tetapi di kejauhan, orang-orang Jinwu sangat banyak, dan mereka memaksa semua orang untuk membuat keputusan. Oh, itu dia. Aku setuju. Lakukan saja sesuai saran keluarga Sujia. Para pemoles Sujia dan Tiangong telah mengekspresikan pandangan mereka. Setelah mereka membuat keputusan, semua penyuling kembali ke tempat mereka. Kemuliaan mesin pemurnian Jiuyuan memukau. Seluruh proses katalisis bukanlah batu itu sendiri, tetapi darah Su Yuxue. Kekuatan darah ini telah terbenam di bagian dalam batu, dan setelah kekuatan darah termotivasi, batu itu dapat sepenuhnya larut. Batu asli dari bujur sangkar asli telah mengalami perubahan halus dalam sifat-sifat darah, dan permukaan batu tersebut secara bertahap larut, seperti halnya cairan yang umumnya mengalir di permukaan. Yang pertama larut adalah tepi-tepi sudut batu. Ketika tepi-tepi itu dihaluskan, petrokimiawi adalah bola yang benar-benar sempurna. Susi, yang berdiri di tengah skuadron penyulingan Jiuyuan, meliriknya dan segera berkata, kekuatan darah masih lebih buruk. Ketika saya mendengar kata-kata Su, orang lain di alis keluarga Su sedikit berkerut. Su Yuxue sudah diambang hidup dan mati. Jika kekuatan darah ditekan lagi, tubuh mungkin dihapuskan. Kekuatan darah akan datang. Su tidak ragu-ragu. Dalam menghadapi perintah pemilik rumah, para penyuling keluarga Su tidak diizinkan untuk menentang, dan salah satu dari mereka telah memotivasi susunan warna darah. Tubuh kurus Su Yuxue sedikit menggigil,
dan sedikit darah merah menetes dari dahinya. Darah dalam darah itu cukup tipis. Saat ketika tetes darah diambil, mereka bergegas menuju batu. Mesin penyulingan Jiu Yuan sekali lagi mendesak, dan batu bundar awalnya mulai membuat bentuk aneh, seperti cairan hitam lembut yang mengambang di udara. Telepon. Su terlonjak oleh Tuhan dan membawa botol kecil di tangannya. Terima. Aku melihatnya dengan lembut menepuk botol itu, botol pembersih gravitasi yang sangat besar. Saat itu, pemandangan aneh muncul. Cairan hitam ini, seperti halnya spiritualitas, terbang di sisi lain. Su juga secara tak terduga diharapkan memiliki masalah ini. Ini bukan potongan batu pertama yang disulingnya. Suatu ketika ada sepotong batu yang muncul di Zhongshenzu. Pada saat itu, dia dan orang-orang Tiangong bergandengan tangan untuk menyuling, tetapi pada saat itu mereka tidak melelehkan seluruh batu, tetapi mereka menjadi satu. Saya akan menyegel pedang, karena hal ini terlalu banyak sehari. Istana telah memuji keluarga Su dari ribuan dewa. Tapi kali ini, batu yang disegel yang akan larut dengan sendirinya. Namun, ini ada dalam susunan mesin penyulingan Jiu Yuan, di mana Susi dapat melepaskannya. Aku melihatnya mengulurkan tangan dan menunjuk pada cairan hitam. Sebuah kolom lampu hijau naik dari lingkaran besar dan menutupi cairan hitam. Beri aku tanda terima. Cairan hitam terus menggeliat di udara, tetapi bagaimanapun juga, mustahil untuk keluar dari hukum. Dengan desakan gila Su, cairan hitam akhirnya lolos dan tersedot ke dalam botol bersih. Hei! Bahkan setelah mengebor ke dalam botol bersih, cairan hitam masih berjuang, dan botol itu mengeluarkan suara melengking yang sebenarnya ingin memecahkan botol. Diterima. Lepaskan arai besar penyulingan Jiu Yuan, kami meninggalkan kota Biyun. Su diungkapkan oleh Dewa Kegembiraan. Yang lain tidak merespons, dan sebuah kilang menunjuk ke langit. Su dipandang oleh Tuhan dan mulutnya tiba-tiba memenangkan bos. Langit di atas kota Biyun telah ditempati oleh orang-orang Jinwu. Tidak mudah meninggalkan kota Biyun sekarang. Di atas tembok, semua wajah Tai Wei sangat berhati-hati. Kehilangan tempat perlindungan 4 juta skuadron, tidaklah mudah untuk bertarung melawan orang-orang Jinwu, dan kemudian mereka menghadapi pertempuran berdarah. Para prajurit yang datang dari bawah tembok adalah wajah yang menangis. Ini tidak benar, bahkan misi bintang 5, itu tidak boleh jalan buntu. Oh, perang dengan orang-orang Jinwu berubah dengan cepat, tidak ada yang bisa memprediksi. Kami tidak ingin mati di sini. Sebagian besar dari orang-orang ini datang untuk jasa itu. Siapa yang mengira bahwa kota Biyun akan dihancurkan dalam beberapa hari? Pilihan tugas ini dipilih menjadi gerbang hantu. Mereka sangat baik ketika mereka dalam suasana hati yang baik. Su Quan juga dipengaruhi oleh emosi-emosi ini, dan suasana hatinya sangat rendah. Dia awalnya khawatir tentang Su Yuxue, dan sekarang dia menemukan dirinya di tangannya sendiri. Bukan hanya itu, tetapi tokoh inti dari keluarga Su semua ada di sini. Jika kota Biyun hancur, seluruh keluarga Su mungkin akan mengalami gempa bumi besar. Luo Zeng masih tenang, karena Tai Wei menjaga tempat ini, tidak mungkin untuk hanya mengandalkan 4 arai pedang. Saat itu, suara Lin Hui tiba-tiba datang dari jauh. Bagaimana kabarmu di sini? Ikut aku. Di bawah panggilan Lin Hui, Luo Zeng dan Su Quan pindah ke sisi kanan tembok tinggi, dan segera bertemu Lu Hao dan partainya. Sembrono, mereka melihat bahwa Luo Zeng juga menunjukkan senyum pahit. Setelah beberapa saat, darah mengalir ke sungai. Hati setiap orang umumnya berat. Meskipun saya tidak tahu mengapa orang-orang Jinwu akan menggunakan sarana ini. Tetapi itu adalah hal yang paling penting untuk bertahan hidup, kata Lin Hui. Tai Wei juga menghadapi tekanan luar biasa. Lin Hui memandang Luo Zeng dan Su Quan, tetapi dia tersenyum pahit. Jika orang-orang Jinwu tidak memiliki pengepungan, saya akan membiarkan Anda melarikan diri, tapi sayangnya. Ketika Lu Hao dan Lu Sun mendengar ini, mereka semua menjilat mulut mereka. Mereka juga malu berada di depan wajah Luo Zeng. Mereka sudah mati,
dan anak ini tidak akan mati. Seluruh pusat kota Biyun memiliki 3 lantai dan 3 lantai luar. Lapisan paling dalam adalah figur tingkat tinggi dari Tai Wei dan penyuling keluarga Su. Di tembok tinggi, ada 1 bintang itu, 2 bintang terlalu besar, dan di luar dinding ada Luo Zeng yang direkrut oleh para prajurit ini. Lapisan terluar adalah wanita dan anak-anak dan orang-orang fana yang tersisa di kota Biyun. Mereka juga ramai di sini untuk naluri untuk bertahan hidup. Awan gelap yang telah menyebar dari segala arah akhirnya bergegas ke kota Biyun. Menghadapi bintik-bintik hitam yang tak terhitung banyaknya, semua orang mengerti bahwa ini adalah pertempuran di daerah terpencil, dan mereka telah mencabut pedang mereka. Apotheosis Ascension to Godot Chapter 2755, HP. Setelah Jinwu turun, itu seperti gelombang yang berkumpul dari semua sisi kota Biyun. Beberapa bangunan di kota Biyun seperti karang di laut, tetapi karang ini tidak begitu stabil. Di bawah gerusan Jinwu, satu demi satu runtuh. Ayo. Luo Zeng mengikuti pedang di tangannya dan semua orang siap untuk pergi. Berbagai energi yang tersebar dari sisi lain surat itu lolos, dan di bawah pertemuan itu, suara resonansi aneh terdengar. Tetapi yang pertama menderita bukanlah tentara, tetapi orang yang paling luar. Di antara orang-orang ini, ada dewa nyata dan sejumlah kecil pantai lain, tetapi kekuatan dan lapisan dalam prajurit adalah beberapa tingkatan. Hanya beberapa orang yang terobsesi dengan itu, dan mereka ditutupi oleh sepotong hitam. Aroma berdarah yang kaya naik ke langit, di mana-mana canggung, menangis, dan jeritan Jin Wusong. Beberapa orang tidak dapat melihat masa lalu, mereka ingin buru-buru menyelamatkan orang, tetapi segera seseorang mengeluarkan perintah. Semua orang dalam keadaan siaga. Setiap orang ada di tengah, dan mereka telah membentuk formasi. Jika mereka pergi tanpa izin, mereka hanya akan mengalahkan diri sendiri. Meskipun semua orang tidak bergerak, Anda dapat melihat situasi tragis yang terjadi tidak jauh, dan hati masing-masing bergetar. Meskipun orang-orang ini telah mengalami banyak pertempuran, mereka telah melihat jenis mereka sendiri dihancurkan berkeping-keping, dan masih ada sentuhan kuat di hati mereka. Setelah gagak mengikis orang-orang terluar, mereka terus mencuci muka. Pada saat ini, sebuah suara akhirnya keluar dari tembok tinggi. Tangan. Hei. Pedang yang tak terhitung jumlahnya berdiri tinggi seperti pohon. Orang-orang yang telah lama membuat bir telah menggunakan ilmu pedang mereka. Pedang yang penuh warna, tersebar, patah, tajam, dan pada saat yang sama menyebar ke segala arah. Dengan begitu banyak pantai yang menyatu, kekuatannya tidak bisa diremehkan. Kelompok pertama Jinwu, yang telah dilarikan, tidak dapat mendekat, dan mereka diparut, karena pembantaian itu terlalu cepat, bahkan ruang hampa udara terbentuk di depan semua orang, dan semua Jinwu terbunuh. Melihat pemandangan ini, kepercayaan diri di hati orang-orang tiba-tiba berlipat ganda. Selama semua orang bekerja bersama, bahkan Jinwu Weicheng tidak sepenuhnya tak terhentikan. Namun, kali ini menyerang Jinwu dari kota Biyun, jumlahnya lebih banyak dari hari sebelumnya, membunuh batch pertama, dan kemudian sumbernya terus ditambah. Namun, batch kedua Jinwu bergegas dan semua orang menembak lagi. Kedua kalinya, kerja sama rakyat juga memiliki banyak pemahaman diam-diam, situasinya mirip dengan yang pertama kali. Hal yang sama berlaku untuk batch ketiga Jinwu. Para prajurit yang menjaga kota Biyun secara ajaib tidak merosot, dan beberapa bahkan menunjukkan senyum. Batch keempat Jinwu, yang dilarikan, dicampur dengan sedikit cahaya keemasan. Para prajurit itu, termasuk Lu Wei dan yang lainnya, melihat Jinwu ini, dan wajahnya tiba-tiba menjadi jalan buntu. Hal ini secara mengejutkan cepat, dan tidak jarang pantai lain berhadapan. Kamu hati-hati. Wu Jinwu ini ditangani oleh Tai Wei. Melihat gelombang keempat invasi Jinwu, Tai Wei juga menembak banyak. Hei! Wu Jinwu itu terbang dengan kecepatan yang tidak bisa dibedakan oleh mata telanjang, dan beberapa dari mereka langsung menuju Luo. Luo Zeng menyipitkan matanya dan menekan pedang panjang itu sedikit.
Saat dia bersiap untuk pedang, ada rasa dingin di punggung. Lalu ada beberapa lelaki kulit putih terbang dari atas kepalanya, tepat mengenai tubuh Jin Jinwoo. Guci-guci emas ini membeku menjadi es, dan mereka jatuh ke tanah. Apa yang kamu lakukan? Aku tidak akan membiarkan emas menghancurkanmu, Lin Hui tersenyum. Ada tembakan dari Tai Wei, yang sangat melemahkan ancaman Jin Jinwoo. Meski begitu, ada banyak korban dalam tentara. Pendirian semua orang terlalu dekat, dan begitu Jin Jinwoo bergegas masuk ke kerumunan, itu bisa langsung menghilangkan banyak nyawa. Yang lebih mengerikan adalah bahwa jumlah Jinwoo dalam Jinwoo biasa semakin meningkat, dan bahkan Tai Wei semakin sulit untuk diatasi. Frost Sword, pedang panjang transparan memainkan kekuatan besar di tangan Lin Hui. Dia melayang di udara, dan ilmu pedang putih itu sepanjang matanya, dan dia mengenai kalajengking emas dengan akurat. Mungkin kinerja Lin Hui terlalu mempesona, dan Jin Jinwoo sekitarnya seperti diskusi umum. Di bawah putaran tinggi, Kiki bergegas menuju Lin Hui. Melihat adegan ini, wajah Lin Hui juga berubah. Setelah menyadari krisis, Lin Hui ingin mundur di pertama kalinya, dan pedang panjang di tangannya ditikam ke segala arah. Hei! Dia telah mencapai batas, dan dia hanya membunuh selusin dari mereka, tetapi masih ada 89 pengepungan Jinwoo. Tai Wei lain masih di kejauhan, dan mereka juga mandiri dan tidak dapat bertemu dengannya. Itu buruk. Pada saat ini, wajah Lin Hui menunjukkan sedikit ketidakberdayaan. Meskipun bergabung dengan Tai Wei, harus ada kesadaran akan mati, tetapi dia beruntung bagi Tai Wei untuk memanjat dan memanjat selama bertahun-tahun. Sayangnya, akankah hidupnya berakhir di sini hari ini? Sama seperti Lin Hui harus menyerah, sepotong pendekar pedang yang tersebar berteriak ke arahnya. Melihat momen pendekar pedang itu, wajah Lin Hui penuh dengan warna yang salah. Pendekar pedang ini langsung ke diri mereka sendiri, apakah untuk membunuh diri mereka sendiri? Namun, kesalahannya hanya mempertahankan pedang dari kedipan mata. Pendekar pedang yang tersebar melewati dengan kecepatan yang sangat tinggi. Beberapa dari mereka hampir menyapu tubuhnya. Kemudian telinga Lin Hui datang dengan pandangan sekilas. Suara, petik 2. Presisi pendekar pedang yang tersebar itu menghantam emas. Sepotong bulu burung kuning melayang di depannya, dan Lin Hui di udara, dan dia benar-benar terpana. Dia berbalik dan menoleh, tetapi melihat Luo Zeng membawa pedang panjang dan tersenyum pada dirinya sendiri. Kamu, Lin Hui lupa situasinya dan bertanya, kamu baru saja menembak. Seseorang tidak bisa melawan Jinwoo ini, jangan mendukungnya, kata Luo Zeng. Aku tidak menanyakan pertanyaan ini, aku bertanya. Jantung Lin Hui memicu gelombang badai, dan para junior di distrik itu bisa membunuh Jinwoo, dan membunuh beberapa di bawah satu pedang. Bahkan jika metode ini adalah Lin Hui sendiri, sulit untuk melakukannya. Pada saat ini, Lin Hui ingat hal-hal aneh kemarin. Kemarin, pasukan nasional Jinwoo berada dalam tekanan, dan mereka yang berada di pasir emas mengambil banyak nyawa. Namun, orang-orang yang datang dari benteng Sanhe tidak jatuh. Pada saat itu, dia berpikir bahwa mungkin ada tangan yang baik untuk menyembunyikan mereka di antara mereka. Hanya saja Lin Hui tidak pernah membayangkan bahwa orang ini akan menjadi yang terendah. Sangat sulit baginya untuk membalikkan konsep ini. Lin Hui dewasa, sekarang bukan saatnya untuk bertanya. Luo Zeng menatap ke depan, pedang panjang itu lagi menunjukkan. Menanggapi Jinwoo yang rapuh ini, Luo Zeng telah mengurangi kekuatan kekisaran yang sangat rendah, tetapi hampir setiap pedang dapat mencapai efek maksimum, dan efisiensinya tinggi secara alami. Apotheosis Ascension to Godhood Chapter 2756, Chi Jinwoo. Sementara Lin Hui berjuang untuk membunuh Jin Jinwoo, dia tidak bisa menahan rasa ingin tahu memperhatikan Luo Zeng. Hasilnya semakin terkejut. Tampaknya menjadi tembakan biasa, tetapi tidak ada cara yang salah. Dan orang ini membunuh Jinwoo sebanyak mungkin pada saat bersamaan. Selidiki dan isi celah, apakah itu gegabah atau Lu Hao? Selama garis serangan mereka sedikit hilang,
orang ini dengan santai akan menikam pedang, bunuh mereka Jin Woo yang telah memasuki celah. Untuk memverifikasi pikirannya sendiri, Lin Hui sengaja menyebabkan kelalaian di hadapan Jin Woo itu. Tepat setelah dia baru saja melepaskan beberapa Jin Woo, seorang pria pedang datang seperti yang diharapkan, melintasi busur dan menembus dengan akurat beberapa kepala Jin Woo. Sangat tidak terdeteksi, Lin Hui terus menggelengkan hatinya. Dia merasakan sedikit rasa malu di hatinya, seorang lelaki di sisi lain tanah itu akan membuat Tai Wei merasa tak terduga. Itu adalah tawa yang membuat orang tertawa, tetapi dia melakukannya. Meskipun ada ide di hati, mereka dapat bertarung dengan orang-orang seperti itu. Lin Hui sangat aman. Dia dan Lu Hao dan yang lainnya bergegas ke garis depan, tidak perlu menjaga seluruh tubuh, masing-masing dari mereka akan mencurahkan kekuatan magis yang paling kuat. Beberapa Jin Woo dan Jin Woo biasa bergegas maju, selalu bisa dibunuh oleh Luo Zheng. Hal yang sama berlaku, jarak yang mereka jaga hampir tidak bisa dihancurkan. Namun para prajurit ke arah lain, situasinya cukup buruk. Dengan penambahan Jin Woo, korban terus muncul meskipun ada suplemen Tai Wei, jumlah Jin Woo meningkat. Emas darah akan datang. Kembali. Biarkan Tai Wei merespons. Ada ribuan Jin Woo merah-merah dalam kelompok Jin Woo, yang merupakan darah mulut mereka. Keramaian dan hiruk-pikuk darah keemasan ini sekuat emas dan besi, dan mereka begitu kuat sehingga mereka jauh dari mampu mengatasi pantai-pantai lainnya. Ketika darah Jin Woo muncul, semua Tai Wei dikirim, dan sekarang adalah kontes antara dua elit. Tiga kepala darah kuat dan emas bergegas keluar untuk membuat tangisan yang tumpul. Sihir Maple. Dalam menghadapi darah dan emas, Lu Hao tidak ragu untuk mengorbankan pedangnya yang terkuat. Lusinan pedang berbentuk daun maple ditumpuk menjadi satu, berubah menjadi phoenix yang terbakar, dan langsung menuju ke salah satunya. Emas berdarah itu tiba-tiba mengangkat sayapnya yang gemuk dan dengan lembut bergerak. Hei! Dengan suara yang tajam, emas berdarah ini tidak terluka. Ini, mata Luke bulat. Meskipun mereka tahu bahwa kekuatan darah dan emas ini luar biasa, tetapi keterampilan Lu Xun tidak lemah, pedang ini tidak dapat menembus darah tubuh emas, itu terlalu konyol. Bukan hanya dia, Lu Hao dan yang lainnya memiliki pengalaman serupa. Di bawah serangan penuh mereka tidak dapat mengguncang sayap darah yang kuat. Sama seperti mereka bingung, tiga emas berdarah membanting sayap mereka. Hei! Puluhan ratus bulu terbang merah muncrat. Kekuatan bulu-bulu terbang ini tidak lebih lemah daripada Jin Woo. Namun, bulu-bulu terbang merah ini bukanlah makhluk hidup, mereka tidak bisa se-fleksibel dan berubah seperti Jin-Jina, dan mereka dapat diblokir oleh orang-orang yang gegabah, tetapi kekuatan teroris yang terkandung dalam bulu-bulu itu hampir dapat mengganggu pedang biasa. Bahkan jika Lu Wei dan Lu Hao dan yang lainnya menghalangi bulunya, tangan mereka bergetar tanpa sadar. Qi Jin Woo, berikan padaku, kamu harus berurusan dengan yang lain. Lin Hui berkata, sambil menghancurkan lusinan Senjing, dan menghisapnya ke sisi lain surat itu. Putaran pertarungan ini, kekuatan sisi lain dari token juga dikonsumsi dengan sangat cepat. Kemudian dia bergegas maju dan bertarung dengan Qi Jin Woo. Namun, Lin Hui sangat jelas tentang kekuatannya sendiri. Dia sendirian di Qi Jin Woo, dan Lin Hui masih tidak dalam situasi itu. Tekanan di kedua belah pihak akan berlipat ganda, dan itu akan terlalu kuat melawan tiga kepala. Tetapi setiap Tai Wei memiliki kesadaran yang sangat kuat, bahkan jika mereka tahu bahwa mereka akan mati, mereka tidak memiliki dendam. Tekanan yang satu ini bukan hanya Lin Hui, tapi Tai Wei yang lain bahkan harus menghadapi 4 sendirian, 5 Qi Jin Woo. Angin dan salju. Lin Hui melepaskan hawa dingin dan memperlambat kecepatan Qi Jin Woo ini. Sayap yang bisa dilambaikan oleh Qi Jin Woo, seperti puluhan pedang yang terhias, terus-menerus dipotong ke arah Lin Hui. Hei! Sepasang sayap merah-merah terbang, sosok Lin Hui terus-menerus berkilauan, dan 10 memutar untuk menemukan kesempatan untuk pedang.
Pada saat pedang itu baru saja dilepaskan, target telah diam-diam mundur. Qi Jinwu ini juga telah menjalani pelatihan yang ketat, dan keintiman di antara mereka adalah intim. Dia telah keluar dari pedang beberapa kali, tetapi dia belum mampu melakukan perbuatan baik. Hei! Hanya dalam kasus refleksi bersyarat Lin Hui, ketika salah satu sayap-sayap dihindari, salah satu Qi Jinwu melompat dan melayang di udara, dan dia benar-benar terlibat. Menghadapi sepasang sayap seperti pedang, Lin Hui tiba-tiba menggertakkan giginya dan memiliki keputusan di dalam hatinya. Dia tidak menghindar, dia menuangkan semua kekuatannya ke pedang dan langsung ke Qi Jinwu. Bahkan jika kamu mati, kamu harus membunuh satu. Ini adalah garis bawahanku. Dia berbisik sambil menggigit giginya. Ketika Lin Hui berusaha mati-matian, ada kekuatan aneh di belakangnya. Kekuatan ini tidak datang dari kekuatan pihak lain. Tampaknya itu kekuatan Shinto. Itu hanya kontak Lin Hui dengan pihak lain dalam beberapa tahun terakhir. Kekuatannya cukup aneh. Perasaan aneh ini menghantui saat di dalam hatinya. Cahaya putih yang menyilaukan meledak di kepalanya, dan energi yang keluar hampir membuat Lin Hui pusing. Siapa itu? Manakah dari kolega saya? Apakah ini berarti Tai Wei Bintang 2, atau apakah itu Samsung Tai? Ketika tatapan putih menghilang, dia melihat bahwa kepala-kepala Akamuro telah diterbangkan, dan sayap di pundaknya berserakan di seluruh lantai, masih berbaring di tanah. Dua Qi Jinwu lainnya terkejut, tetapi mereka juga mundur beberapa langkah. Monster alien ini juga akan takut. Ketika Lin Hui menoleh dan memalingkan muka, wajahnya tiba-tiba terkejut dan dia berkata tanpa berpikir dan berkata, "Bagaimana? Kamu?" Dalam waktu singkat, Luo Zeng adalah yang kedua kalinya untuk menyelamatkan nyawa Lin Hui. Lin Hui ingin mengatakan bahwa Luo Zeng menyelamatkan hidupnya, tetapi ia tidak bisa mengatakannya. Meskipun dia mengalami pelarian dari kematian, Lin Hui masih memiliki perasaan menangis dan tertawa. Ketika dia berada di benteng Sanhe, dia tidak mengatakan bahwa dia akan mengusir Luo Zeng. Jika dia benar-benar mengusir orang ini, saya takut. Dan hewan-hewan ini rata-rata memiliki kehidupan yang mengubah hidup, ambisi terlalu banyak, jawab Luo Zeng ringan. Dia membawa pedang panjang, dan lapisan energi leleh melintas secara bergantian di permukaan pedang panjang dan berjalan ke Lin Hui. Di belakang orang-orang yang ceroboh, Lu Hao dan yang lainnya, termasuk yang tertarik dengan pedang Luo Zeng, semuanya tercengang. Apotheosis Ascension to Godot Chapter 2757, Abandon City. Sebelumnya Luo Zeng mampu membunuh Jin Jinwu yang cepat, mereka terkejut, tetapi masih dalam jangkauan penerimaan. Kemampuan pertahanan Jin Jinwu tidak kuat, tetapi kecepatannya terlalu cepat, dan bentuk tubuhnya terlalu sulit ditangkap. Jika Luo Zeng memiliki bakat pedang aliran jantung, dan merebut beberapa pintu, memang mudah untuk membunuh mereka, dan mereka dapat membuat mereka iri. Tapi sekarang aku menghadapi Qi Jinwu. Bukan hal yang aneh bagi pihak lain untuk mematahkan temperamen defensif Qi Jinwu. Rao adalah Lin Hui di bawah pengepungan 3 Qi Jinwu, tetapi juga tidak mendukung. Luo Zeng baru saja memiliki pedang yang secara langsung meniup kepala Qi Jinwu. Dengan kata lain, apakah dia memiliki kekuatan para dewa untuk menjadi serupa dengan satu bintang? Bahkan makna transendensi. Apakah kota naga begitu kuat sekarang? Adakah pemilik bendera yang dapat melampaui satu bintang dan satu penjaga? Satu-satunya orang yang tetap tenang adalah Su Quan. Dia mengerti bahwa ini bukan kekuatan pemilik bendera. Adapun kekuatan ledakan Luo Zeng Quan, hati Su Quan tidak pada akhirnya, tetapi pedang yang terpapar di kota naga selalu membuat ingatan Su Quan segar. Hei, hei. Kedua Qi Jinwu tidak tahu harus bertukar apa. Kedua sayap itu tiba-tiba terbuka, dan kekuatan yang keluar dari tubuh mereka tiba-tiba meningkat. Pada saat yang sama, bagian atas kepala Qi Jinwu menunjukkan dua potong identik dari token yang sama, yaitu bulu putih, yang diwarnai dengan rasa kekudusan. Ini sisi lain token mereka. Luo Zeng sedikit melihat sekilas.
Ini adalah bulu yang diperoleh dari kuil matahari terbenam. Lin Hui mengangguk. Mengapa persis sama? Luo Zeng memperhatikan bahwa kepala merah Cijinwu tidak jauh juga menunjukkan bulu putih. Karena kuil matahari terbenam ditempati oleh mereka, token lain ini dapat didistribusikan di dalam keluarga. Ini juga akal sehat dasar. Luo Zhengliang tidak tahu ini. Lin Hui juga merasa tidak bisa dijelaskan, tetapi dia masih berkata dengan sabar. Kuil matahari terbenam ditempati oleh orang-orang Jingwu. Lalu, tiba-tiba mendengar berita ini, Luo Zeng juga ingin bertanya apakah Tiangong juga menempati kuil lain. Tapi dua Cijinwu jelas tidak memberikan kesempatan ini, dan gelombang merah yang meledak dalam kekuasaan telah berubah menjadi dua fajar merah, terbang menuju mereka. Arai besar penghilangan Jiu Yuan telah dihapus. Arai karakter berdarah termasuk ekstraksi Su Yuxue juga dibongkar, dan anak ketiga keluarga Su akan membawa Su Yuxue yang sekarat di belakang punggungnya. Su ditinggikan oleh para dewa dan melihat situasi di sekitarnya. Meskipun tentara Tai Wei dan Biyun Cheng menunjukkan darah yang kuat, tetapi lingkaran pertahanan ini masih sedikit berkurang. Tubuh orang-orang Jingwu menumpuk di bukit, dan kehidupan kedua ras saling mengikis. Situasi ini tidak baik. Pada akhirnya akan ada kejatuhan Jingwu. Apakah ada bala bantuan di benteng Sungai Gunung? Penyuling bertanya. Tidak jauh dari mereka, ada dua sosok tinggi yang berdiri. Yanda, Yandang. Pasangan saudara kembar ini adalah dua bintang 5 Tai Wei dan tulang punggung kota Biyun. Pada awal perang, kedua pria itu tetap berada di Uni Soviet dan tidak ikut serta dalam pembunuhan di pinggiran. Benteng Sanhe merespons, tetapi saya tidak tahu mengapa, bala bantuan tidak datang, kata Yanda. Yang Ding menggigit giginya, tetapi berkata, aku takut. Jinwu akan mencegat di tengah jalan. Apa yang bisa dipikirkan kedua bersaudara? Susu juga bisa memikirkan mereka, tetapi tidak ada yang mau mengatakan fakta mengerikan ini. Jika tidak ada penguatan, kota Biyun akan rusak. Semua orang di sini akan mati. Bahkan jika tidak ada penguatan, kita tidak bisa duduk diam, kata Su ke selatan oleh Tuhan. Satu-satunya tempat yang aman di prefektur Guanshan adalah Benteng Sanhe, yang merupakan markas Tiangong. Untungnya, perjalanan kota Biyun dari Benteng Sanhe tidak terlalu jauh. Apa maksudmu? Mari kita bergegas keluar, tanya Yanda. Su mengangguk oleh Tuhan. Aku akan membubarkan batu ini. Untuk menjadi ini, aku hanya mengatakan bahwa menunggu bala bantuan untuk bertemu, kita akan tinggal di sini. Sekarang bala bantuan takut bahwa mereka tidak akan menunggu. Ups. Petik 2. Yanda Yandang dan dua orang saling memandang, meskipun mereka berdua jauh lebih kuat dari Susu, tetapi Su Yu adalah patriark keluarga Su, dan Benteng Sanhe memiliki dekrit. Lagi pula, semua Tai Wei melayani penyuling ini. Jika ini masalahnya, dua saudara kita akan mencoba yang terbaik untuk mengawal keluarga Su Jia. Batu itu ada di tangan Susi, dan Su secara alami menjadi target perlindungan utama Yanda Yandang. Setelah mereka membuat keputusan, Yanda tiba-tiba melompat dan berkata dengan keras, para prajurit kota, terlalu banyak penjaga, mendengarkan perintah. Benteng Sanhe telah menanggapi bala bantuan. Ketika orang-orang dalam perkelahian mendengar kata-kata Yanda, mereka tiba-tiba bersorak. Faktanya, Yanda juga memahami bahwa mereka tidak boleh menunggu bala bantuan Benteng Sanhe, tetapi para prajurit yang kesepian ini membutuhkan kepercayaan untuk hidup. Salah satu alasannya adalah bahwa mereka hanya dapat mengerahkan kekuatan terkuat mereka jika mereka memberi mereka harapan. Ini adalah keaksaraan dasar untuk menjadi seorang jenderal. Tapi batu itu telah disempurnakan dan selesai, dan kota Biyun tidak perlu menaatinya. Kita akan pergi ke selatan. Temui bala bantuan Benteng Sanhe. Para jenderal akan mengikuti saya. Mengatakan bahwa Yanda tiba-tiba melepaskan napas. Napas bintang 5 Tai Wei secara alami adalah horor, dalam kekacauan ini, seperti cahaya terang. Dia tidak hanya ingin membimbing para jenderal untuk mengikutinya,
tetapi juga untuk menarik perhatian orang-orang Jinwoo, untuk menutupi Yandang dan Su oleh Tuhan. Ini adalah pengorbanan. Hei! Yang Dai pertama kali bergegas keluar dari tembok tinggi dan terbang ke selatan. Pada saat yang sama, ia juga berteriak keras, Jiri Yu Chen Liang, mu akan senang pergi ke Kaisar Fu Changjian Yuyuxi. Dia melafalkan 9 lagu, dan juga sebuah puisi yang memuji Kaisar Timur Tai. Di Tai Wei, tidak ada yang tahu. Tai Wei yang lain dan para prajurit mendengarnya melantunkan, dan wajahnya juga menunjukkan warna yang tegas, dan dia juga melantunkan. Jiri Yu Chen Liang, mu akan dengan senang hati pergi ke Kaisar Fu Changjian Yuyuxi, Yuming Yulin, Yaoxi Yuyuxi, akan menempatkan Kiong Kiong Fang. Semua orang banyak, seperti anak panah, pasti melonjak dan berkumpul. Pertempuran antara kedua ras hanya sangat sulit ketika perang sengit. Jika ada sedikit perbedaan, tentara akan runtuh. Dalam panduan hati-hati Yanda, itu meningkatkan moral, dan pada saat yang sama, garis depan dengan cepat berkontraksi, bahkan jika ada beberapa kerugian, tetapi tidak menyebabkan ketidakstabilan militer. Su dilihat oleh Tuhan sebagai penampilan Yanda, dan hatinya juga sedikit terkejut. Ini terlalu berlebihan untuk seorang jenderal. Posisi stasiun Lin Hui awalnya menghadap ke selatan. Setelah Luo Zeng dan Lin Hui bersama-sama berurusan dengan dua kepala Qi Jinwoo, mereka mendengar perintah dari tembok tinggi. Dia memandang Su Quan, dan kemudian kedua pria itu mendongak. Di bawah pimpinan Yanda, Yandang mengawal kilang dan menerbangkannya. Su Quan dengan cepat mengidentifikasi ayahnya dan melihat Su Yuxue, yang berada di belakang paman, tetapi ia masih tidak tahu hidup atau mati. Apoteosis Ascension to Godot Chapter 2759, Split. 3 wanita bersayap dua perlahan terbang di udara dengan senyum manis yang tidak biasa di wajah mereka. Wanita yang berkepala tidak memiliki pakaian di tubuhnya, hanya cahaya keemasan memilaukan yang menutupi itu. Jika bukan sepasang sayap daging, itu juga hal yang indah bagi manusia. Perjalananmu berhenti di sini, kata wanita bersayap dua menuju. Suaranya juga sangat menyenangkan, dan itu akan sangat menyenangkan mata. Yanda berdiri di udara, dan matanya sedikit terkejut, tetapi wajahnya masih kuat. Aku tidak berharap kali ini bahkan iblis besar dari sarang itu dikirim. Apakah ini sangat tidak terduga? Wanita itu bertanya sambil tersenyum. Alam adalah kecelakaan. Tidak cukup untuk sepotong batu untuk digunakan di daerah itu. Apakah itu tidak cukup bagi orang-orang Jinwoo untuk membuat langkah besar? Bahkan membiarkan gadis Phoenix untuk mengecewakan proyeksi dalam ribuan mil dan menghancurkan puluhan ribu skuadron. Bisakah kamu memberitahuku alasannya? Yanda bertanya lagi. Kuil surga bukan tanpa ibu kota Jinwoo. Prefektur Guanshan tidak begitu penting bagi Tiangong, jadi itu hanya pembangunan benteng Sanhe. Di satu sisi, ia dapat mengalami Tai Wei, dan di sisi lain, ia dapat mempertahankan peluang. Nilai sepotong batu tentu tak terukur, tetapi itu tidak cukup untuk membuat orang-orang Jinwoo begitu penting. Karena batu ini sangat istimewa, kami bertekad untuk menang. Wanita itu melanjutkan sambil tersenyum, sayang sekali membunuh orang-orang ini, dan menyerahkan batu itu, aku akan membiarkanmu pergi. Ketika saya mendengar kata-kata dari wanita bersayap dua, hati semua orang adalah pemalu. Tujuan terbesar dari orang-orang ini adalah untuk hidup dan kembali ke benteng Sungai Gunung. Adapun sepotong batu, bahkan jika itu bisa dikawal ke benteng Sungai Gunung, apa hubungan antara para prajurit di lantai dasar dan bahkan satu penjaga? Namun, bagi mereka untuk membuat lebih banyak manfaat, jika mereka tidak menyerahkan batu itu, mereka mungkin akan mati di sini. Namun, Yanda hanya tersenyum, kamu tahu itu tidak mungkin. Tugas yang berikutnya hanya dua pilihan, untuk menyelesaikan atau mati. Orang-orang ini, apakah kamu akan dimakamkan? Wanita bersayap dua melanjutkan. Para prajurit itu, termasuk beberapa Tai Weis, berbisik, bahkan jika tentara yang setia dipaksa menemui jalan buntu, hati akan menghasilkan segala macam ide aneh. Lagi pula, hidup hanya sekali.
Alis Yanda berkerut, dan wanita itu sangat malu sehingga dia menggunakan metode ini untuk menghilangkan publik. Pikirannya segera membuat keputusan, tidak lagi dengan omong kosong wanita ini, dan berteriak, "Yandang, mengawal keluarga Sujia untuk pergi." Pedang Tai Wei lainnya, "Gadis-gadis iblis ini bukan keluarga kami, mereka tidak akan pernah membiarkan kami hidup." Petik 2. Perintah ini, tidak ada ruang untuk pembalikan, tetapi juga mengakhiri ide kompromi. Wajah wanita itu menunjukkan senyum dingin. "Jika ini masalahnya, maka tidak heran kalau kita, si ungu, kalian berdua untuk merebut kembali batu itu." Ketika suara itu jatuh, nafas keduanya meningkat. Yanda tidak ragu-ragu, tangan besar itu melambai, guntur di atas melintas, dan pedang raksasa itu sudah muncul di depannya. Di sisi lain, Yandang mengawal voli Su dan terbang ke samping, mencoba untuk bergegas keluar dari blok 3 wanita, tetapi wanita berkepala ada di depannya. Orang-orang Jinwu yang tersebar di sekitarnya sekali lagi bergegas menuju kerumunan, dan di Lohuling, bayangan merah yang tak terhitung jumlahnya lepas landas, dan jumlah Cijinwu 10 kali lebih banyak dari sebelumnya. Melihat adegan ini, hati semua orang tenggelam. Meskipun Tai Wei berada di bawah komando Yanda, mereka dapat menghadapi kelemahan ini. Mereka juga tahu bahwa sulit untuk melarikan diri hari ini. Yang Dafang tidak menahan orang selain Tai Wei. Lin Hui berkata kepada Lu Wei dan yang lainnya, "Jika kamu bisa membunuhnya, maka kamu akan melarikan diri. Tujuan orang-orang Jinwu bukan untuk kamu, dan kamu tidak akan membunuh mereka." Tidak hanya Lin Hui, tapi Tai Wei lainnya juga memecat bawahan mereka sendiri. Orang-orang ini datang dari jauh, awalnya untuk menjaga kota Biyun, karena sekarang kota Biyun telah ditinggalkan, misi mereka secara alami tidak ada. Su Kuanyi melekat pada Su Yuxue dan melihat bahwa wanita bersayap 2 itu langsung pergi ke ayahnya. Dia tidak terlalu banyak berpikir dan bergegas keluar. "Saya belum terburu-buru," dan cahaya keemasan telah datang ke Su Kuan. Su Kuan menggigit giginya dan berguling ke depan, tetapi Wu Jinwu ini lebih fleksibel daripada dia tidak bisa menghindarinya. Pada saat ini, dia kedinginan dan terpana. Di bawah pedang panjang Luo Zeng, dia sudah membunuh kalajengking emas itu dan mendengarkan Luo Zeng, "Ikuti aku." Kedua pria itu menyingkirkan pasukan besar dan bergegas ke selatan. Yang lain juga melarikan diri, tetapi pergi ke barat, atau pergi ke timur, atau bahkan menuju kota Biyun. Lagi pula, jumlah Jinwu di sisi lain adalah yang paling sedikit, dan kemungkinan untuk keluar juga lebih besar. Beberapa orang melihat arah Su Kuan dan Luo Zeng, dan mereka semua menunjukkan warna-warna aneh. Di sisi lain Lohuling, ada setan besar bersarang, dan ada begitu banyak Cijinwu. Apakah akan mati? Namun, sebagian besar Cijinwu langsung menuju Tai Wei. Luo Zeng dan Su Kuan tidak terlalu menarik perhatian mereka, hanya beberapa dari mereka yang mengelilinginya. "Hei!" 7 atau 8 kepala Cijinwu membuka sayap mereka dan bergegas ke Luo. Di mata mereka, 2 manusia yang memasuki sisi lain dari tanah ini tidak layak disebutkan sama sekali, tetapi mereka dilenyapkan oleh kepatuhan. Saat mereka masih 7 atau 8 kaki jauhnya dari Luo Zeng tiba-tiba mendongak, dan lampu merah di matanya menyala. Ada ketakutan besar yang keluar dari hati mereka. Bahkan jika mereka tidak membuka roh iblis, mereka juga akan merasa takut. Selain itu, Cijinwu ini tidak lebih bodoh daripada manusia. Ketika Cijinwu panik, pedang panjang Luo Zeng telah dibagikan. 6 pedang. Sebuah busur pendekar pedang keluar dari pedangnya. Perhitungan Luo Zeng sangat tepat, kelengkungan Jianmang dapat melukai kepala masing-masing Cijinwu dan kemudian langsung meledak. Booming. Kekuatan pedang Liu Yi mekar dengan baik, dan otak Cijinwu ini langsung hancur. Cahaya yang menyilaukan dan kengerian kekuatan bahkan menarik perhatian Tai Wei di kejauhan. Mereka melihatnya dengan ngeri, dan mereka cukup bingung. Namun, di hadapan sejumlah besar Cijinwu, mereka juga layak untuk perawatannya. Setelah membunuh Cijinwu ini, Cijinwu yang lain tidak berniat untuk mengejar keduanya, dan Luo Zeng dan Su Kuan berlalu dengan lancar.
Sama seperti mereka baru saja terbang ke pegunungan, ledakan mengerikan terjadi di depan mereka. Nyala api keemasan turun dari langit, apakah itu gunung, pohon, atau batu, secara langsung hilang oleh nyala api. Gelombang udara panas menerpa dan pipinya panas. Di sana, di atas langit, Yang Dang terjerat dengan wanita bersayap dua. Wanita dua sayap lainnya langsung menuju ke Uni Soviet dan banyak penyuling lainnya. Apotheosis Ascension to Godot Chapter 2760 One Less. Penyuling digital Sujia dan Tiangong diperbaiki jauh di bawah Yandang, Yanda, dan lainnya. Berdasarkan kekuatannya sendiri, sekitar 1 bintang dan 2 bintang di antara Tai Wei, dan wanita bersayap itu adalah iblis besar dari sarang klan Jinwu, lebih kuat daripada Tai Wei bintang 5. Demi Tuhan, di manakah lawan mereka? Wanita bersayap 2 itu ada di langit, dan dia dimandikan dalam nyala api keemasan. Salah satu sayapnya diayun lembut dan salah satu penyuling terlibat. Setiap saat, Refiner langsung dibakar menjadi abu. Keluarga Su melihat adegan ini, tetapi itu bahkan lebih mengejutkan, tetapi Yandang Yanda keduanya terjerat. Bagaimana mereka bisa melawan iblis besar ini? Beberapa penyuling di distrik masih ingin melarikan diri di tanganku. Aku akan memaafkanmu jika kamu menyerahkan batu itu. Petik 2. Wanita itu tersenyum dengan suara seperti rubah. Not, stop. Su berkata dengan gigi Tuhan. Dia tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri, dia hanya memotong ide itu. Sujia Sidai Refiner, selain sejumlah besar penyuling 9 tepi, ada juga kalajengking 9 tepi. Metode array ini dapat membawa kekuatan pisau ke tingkat yang ekstrim, dan memiliki efek yang sama seperti pedang. Kekuatan array tergantung pada jajaran pangkat orang, dan penyuling memiliki beberapa senjata yang bagus. Karena itu, kekuatan pasukan 9 hari juga bagus. Hei! Saya melihat bahwa Su diserahkan oleh para dewa dan memiliki pertempuran ekstra. Dia melempar dengan lembut, 9 sinar cahaya telah naik ke langit. Kolom cahaya ini dan kolom cahaya langsung menunjukkan tanda yang padat. Rumah, lukis pedang. Su berteriak oleh Tuhan. Para master kilang dari Tiangong telah memimpin skuad penyulingan Jiu Yuan, dan skuadron Jiu Yuan hampir sama. Pertama-tama mereka memasuki kolom cahaya dan mengeluarkan pedang panjang. Sinar cahaya menggema pedang panjang. Lalu ada getaran cahaya, dan kekuatan naik. Array pedang distrik. Wanita 2 sayap itu melirik santai. Mereka yang keluar dari sarang memiliki kesombongan yang unik untuk Teran. Mereka memang Jinwu, tetapi mereka dianggap sebagai makhluk yang paling sempurna di Jinwu. Apakah mereka berbakat atau kekuatan? Mereka jauh lebih kuat daripada manusia yang setara. Selain itu, budidaya orang-orang ini tidak tinggi. Dia dengan lembut mengayunkan sayapnya, dan bulu-bulu keemasan diwarnai dengan nyala api, dan mereka menembak ke sisi pedang. Lagi pula, Su juga karakter, dan dia tidak panik menghadapi iblis besar yang jauh lebih kuat dari dirinya sendiri. Array di tangannya membanting dan seberkas cahaya hijau berkumpul bersama. Pedang dengan nilai terendah di penyuling ini adalah kelas Xuanzun Daobao, Susi dan beberapa penyuling di Tiangong, dan mereka duduk di sisi lain Taobao. Harta karun ini dikelilingi oleh 9 margin. Kekuatan yang keluar memang bagus. Bangun. Di bawah konvergensi kolom cahaya, itu secara instan berubah menjadi perisai hijau, yang ada di atas kepala semua orang. Hei! Bulu-bulu emas menghantam perisai hijau dan membuat suara keras, dan mereka dicegat oleh perisai. Api emas murni beredar beberapa kali di perisai hijau, dan itu diam-diam padam. Oh, ada warna aneh di mata wanita itu. Dia tidak menyangka bahwa beberapa penyuling di distrik ini dapat memblokir api unik orang-orang Jinwu. Ini memang pintu masuk tertentu. Para penyuling itu telah mencapai gerbang-gerbang hantu, dan di bawah perlindungan kalajengking 9 tepi, mereka juga menarik napas. Namun, dengan matanya, di bawah tatapannya, wajahnya segera menunjukkan cemoohan. Susunan besar ini membutuhkan 9 talenta, kan? 8 orang berada di udara, ya. Cacatnya tidak kecil.
Ketika dia mendengar kata-kata wanita bersayap dua itu, wajah Su tiba-tiba berubah. Kali ini, batu pemurnian dan penyegelan, Su Jia telah mengirim 6 pemurnian, dan Tiangong mengirim 3, sehingga mereka dapat menjadi tuan rumah mesin pemurnian Jiuyuan. Pada saat pelarian, sebuah kilang telah jatuh dan mereka memang satu kurang, hanya menyisakan 8. Benar-benar sedikit enggan untuk membuat pertandingan dengan 8 orang. Setidaknya kekurangannya akan jauh lebih besar. Sekarang sudah dilihat oleh gadis iblis bersayap 2. Wajah Su secara alami tidak baik. Aku mengerti berapa lama kamu bisa mendukung, ya. Wanita itu mengangkat tangannya, dan tiba-tiba ada aliran aneh di langit, dan nyala api keemasan jatuh dari sana. Setiap api adalah keberadaan yang mematikan, dan selama mereka dioleskan, itu akan menjadi abu. Su juga tidak bersalah oleh Tuhan. Dia hanya dapat mendukungnya saat ini. Dia berharap Yanda dapat menyelesaikan lawannya dan berbalik untuk membersihkan gadis iblis itu. Gadis iblis besar Shen Chao, kekuatan dan status lebih tinggi dari Tai Wei, dan 2 saudara laki-laki mereka mungkin tidak dapat melindungi diri mereka sendiri. Hei! Perisai hijau besar lebih terbuka, dan 8 orang disimpan di bawahnya. Api emas bergulir di perisai sampai dimusnahkan. Dalam waktu singkat, tangan Su di tangan Tuhan akan memiliki lampu merah redup, dan 1 orang akan menjadi tuan rumah sejumlah besar. Susunan besar ini mengkonsumsi beberapa kali lebih banyak untuk Senjing. Dia menggigit giginya dan menghabiskan ribuan kristal ke dalam pertempuran. Hei! Bagaimana dengan Su? Pria itu belum melihatnya. Lelaki itu tidak pernah melihat bayangan di saat kritis. Orang Su juga tahu bahwa itu bukan cara untuk mendukung mereka. Orang dari Su juga datang ke kota Biyun. Meskipun Su terkenal di keluarga Su, jika Anda dapat mengisi lowongan terakhir, Anda mungkin dapat menahan mereka. Baru saja keluar dari kota Biyun, orang ini tidak tahu harus kemana. Su ditentang oleh Tuhan untuk sementara waktu, tiba-tiba membanting pertempuran, dan perisai besar hijau terbalik, dan benar-benar mengeluarkan pedang panjang hijau darinya, dan memacu wanita bersayap 2. Namun, pertempuran besar yang diselenggarakan oleh 8 orang tidak hanya memiliki kelemahan yang cukup besar dalam pertahanan, tetapi juga kekuatan serangan balik jauh lebih lemah. Wanita bersayap itu hanya tersenyum ringan, dia bahkan tidak menyelinap pergi, dia hanya membungkus dirinya dengan sayap emas, dan sayapnya menghadang pedang hijau. Dia tidak pernah terluka sedikit pun, hanya beberapa sayap emas jatuh. Luo Zeng dan Su Quan bersembunyi di semak-semak tidak jauh di bawah api para dewa, hampir semua batu dan pohon di sekitarnya bersih, dan sebagian besar tanah hitam terbuka. Selamat! Skuadron 9 tepi perlu 9 orang untuk memulai. Mereka hanya memiliki 8 orang. Kekuatannya sangat berkurang. Pemilik bendera, aku ingin pergi. Su Quan tahu bahwa kekuatannya ada di depan Bansi bersayap 2, dan sama konyolnya dengan semut. Namun, dia adalah keluarga Su, dan dia sangat akrab dengan pertempuran ini. Dia masih bisa mengisi celah di depannya. Jika dia bisa bergabung, kekuatan partai ini sudah cukup 2 kali lipat. Selain itu, Su Yuxue masih tidak sadar di dalam pasukan besar. Ayahnya, 2 paman, dan 3 paman ada di antara mereka. Tidak peduli apakah ada kontradiksi besar antara Su Quan dan Su Yu, tetapi bagaimanapun, mereka masih ayah dan anak. Jelaslah salah untuk mengatakan tidak takut.